Ger. Betran putra Onsu mengaku diduga dirinya pernah ditampar oleh tante. Pengakuan itu dibuat Betran sebagaimana tertera dalam postingannya di sosial media. Postingan tersebut dibuat Betran diduga untuk membela ayahnya dari serangan kubu Sarwenda ibunya, diduga berupa kata-kata kasar dan sindiran menohok. Betran bahkan secara gamblang, si tante telah berhasil membuat dirinya dan adik-adiknya hancur. Tak hanya itu, dalam postingannya yang lain, Betran bahkan mengaku bahwa ada sosok yang mengakui tidak suka dibohongi, tapi justru telah mengajarkan anak-anaknya untuk berbohong. Betran bahkan menulis bahwa ia dan adik-adiknya telah banyak terprovokasi untuk membenci ayah mereka sebagai ayah yang diduga tidak baik. Mendengar adanya postingan Betran tersebut pun, Ruben Onsu akhirnya angkat bicara. Seperti apa tanggapan Ruben terkait postingan putranya itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hal mengejutkan kembali bergulir dari konflik antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Dan seperti diketahui, bahwa Betran putra Onsu saat ini berada di pihak Ruben Onsu untuk membela dan memberikan dukungan menghadapi berbagai rentetan serangan dari Sarwenda. Namun hal yang mengejutkan adalah karena ternyata ada pernyataan tak terduga dari Betran Peto yang mengaku bahwa ia pernah ditampar diduga oleh tantenya. Hal itu diungkapkan Betran dalam story-nya, di mana ia menuliskan sebagai berikut. Tante ingat ya, selama saya sama ayah dari dulu, ayah tidak pernah tampar saya atau pukul saya. Tapi kalau tante... Dalam postingan selanjutnya, Betran bahkan lebih gamblang bertanya kepada tantenya yang diduga pernah memukulnya dan menanyakan alasan dirinya ketika itu dipukul oleh tantenya tersebut. Dalam postingannya tersebut, Betran bahkan secara gamblang mengakui bahwa tantenya itu telah membuat dirinya dan ayahnya hancur. Ayah tidak pernah menampar Onyo. Tante coba jelaskan, kenapa menampar Onyo? Tak hanya itu, Betran putra Onsu pun menuliskan soal seseorang yang di matanya bersikap anomali. Di satu sisi, sosok tersebut tidak suka dibohongi. Tapi di sisi lain, sosok tersebut malah telah mengajarkan adik-adiknya untuk berbohong, bahkan memprovokasi agar adik-adik membenci ayah Ruben Onsu dan dirinya. Gak suka dibohongin, tapi Yu yang ajarin bohong anak-anak Yu. Kasihan adik-adik, mereka sudah banyak terprovokasi tentang ayah yang tidak baik, terutama Cici. Masih ingat kalian yang di sana? Dan kalian berhasil sudah membuat Cici untuk membenci ayahnya dan saya. Tulis Betran. Mengetahui postingan putranya, Betran putra Onsu di sosial media, Ruben Onsu pun menjelaskan bahwa dirinya belum sempat berdiskusi secara mendalam dengan Betran terkait postingan Betran yang terlanjur viral di sosial media. Ia merasa perlu duduk bersama Betran dan menanyakan langsung di balik postingan putranya untuk menghindari kesalahpahaman. Informasi yang kini sudah terlanjur melebar di masyarakat. Ruben mengaku ia tidak bisa menyimpulkan sendiri dari apa yang ia baca terkait postingan Betran di sosial media agar tidak menimbulkan bias dan kesalahpahaman. Ruben perlu mengetahui latar belakang di balik postingan-postingan anaknya yang terkesan kian keras, menangkis, bahkan melakukan serangan balik untuk membela ayahnya. Kalau tanya saya belum ketemu ngobrol berdua sama Onyo gitu. Jadi saya harus ngobrol berdua dulu, saya takut beda pengertiannya gitu ya. Jadi saya belum bisa ngomong apa-apa dulu, harus ketemu dulu dengan Onyo. Yang lagi saya lakukan ya, saya mau ngobrol sama Onyo kayak apa, seperti apa yang membuat dia menjadi ya bisa meluapkan itu gitu. Bisa meluapkan itu. Jadi saya sebagai orang tuanya yang harus tahu dulu nih
apa duduk permasalahannya, ya gimana. Jadi nggak semata-mata saya hanya menyimpulkan dari yang saya baca doang. Tapi kan kalau untuk ngobrol yang kayak gini kita harus memang benar-benar janjian, nggak boleh kemana-mana ya. Nanti kita harus ngobrol, gitu. Dia harus ngobrol. Jadi kadang-kadang gue kalau setiap Senin tuh ada apa lagi gitu ya, baru gitu. Jadi bukan lagian juga pada ngapain, lu pada di lapangan bola, biar banyak bola, ada lagi apa lagi. Emang ayo udah nonton gitu. Jadi nggak bisa reaksi saya marah kan gitu. Baru ntar setelah itu baru harusnya gini. Terus kalau ayah gimana? Wah, ayah langsung lari ngapain? Ruben menegaskan bahwa dalam menanggapi suatu persoalan atau mengambil suatu keputusan, ia tidak mau secara gegabah. Ia tidak mungkin memecahkan suatu masalah hanya berdasarkan potongan teks yang ada di media sosial. Ruben mengaku sangat memprioritaskan komunikasi dua arah dengan sang anak Betren secara pribadi, agar mendapatkan fakta yang valid tanpa prasangka negatif. Kayaknya sekarang udah bukan saatnya ke sana sih ya kalau menurut saya sih gitu. Tapi kan kalau Onyo ini kan ungkapan ya kita pernah ada di usia mereka kan ya gitu. Kita pernah ada di usia mereka gitu. Makanya reaksi Onyo sendiri pun aku baru tanyakan ke dia gitu. Terus ya kan nggak bisa kita Onyo coba jelasin gitu. Kan dari pagi saya juga ada kegiatan, jadi saya baru ntar ketemu sama dia, baru duduk ngobrol sama anak usia gitu kan kita harus tidak membuat jadi tegang kan. Jadi saya harus membuat obrolan itu ya bukan kita sedang menginterogasi, tapi saya cuma mau tanya bagaimana ceritanya. Karena kalau semuanya kita atur, nanti dia akan ngerasa semuanya salah apa yang dia lakukan gitu. Jadi dia mau berekspresi apapun yang dia ungkapkan, ya saya harus dengar dari dianya dulu baru gitu. Takutnya kalau saya ngobrol yang belum saya tahu, ya nanti malah jadinya fitnah ya. Iya kaget. Pasti kan setiap perubahan itu pasti kita berasa ya. Orang tua, teman-teman juga pasti kan kalau ada yang udah punya anak atau ponakan atau siapapun yang kita tahu dari bayinya, kita tahu bahkan itu garisnya itu ya keturunan kita kan. Jadi kita tahu gitu. Jadi makanya itu yang saya bilang harus ketemu yang dimana ya tidak ada perantara dulu gitu. Tapi ya semua masih sepertinya kalau yang saya lihat saya masih dibutuhkan kesabarannya lagi gitu. Dia udah besar, nggak bisa lu terus kokop terus. Dia ada waktunya sendiri, ada waktunya dia gitu. Tapi ya buat saya mungkin saya harus ngobrol lagi berdua sama dia untuk dia bisa apa yang membuat dia menjadi bisa menceritakan itu. Saya sama sekali tidak emosi karena buat saya ya mungkin kan kacamata orang, setiap orang pasti kita beda-beda ya. Ya memang mungkin di mata sebagian orang kita cocok begitu, kita pantas begini. Jadi bukan tugas saya untuk mengubah pola pikir orang, tapi yang saya pikirkan adalah ya ada Onyonya nih yang lagi menerima itu kurang bagus gitu. Jadi yang udah deh dikata kita lagi berdarah-darah juga kita obatin yang anak dulu deh gitu. Cuman ini belum kelar, dia udah ada sesuatu lagi gitu. Jadi saya cuman berpikir saya maunya ngobrol terus sama anak, tapi kan gimana sih lu anak remaja? Menurut gue zaman dulu kita umur dia kagak ada di rumah. Terkait soal desakan netizen agar Ruben Onsu menggugat kembali hak asuh anak kepada Sarwenda, presenter kondang ini pun memilih untuk menyerahkan seluruh urusan hukum serta soal mediasi kepada kuasa hukumnya, Minola Sebayang. Namun hal yang utama yang sebenarnya ia inginkan adalah ia bisa bertemu dengan anak-anaknya. Pokoknya itu semua sudah diserahkan ke pihak pengacara, biarkan udah berjalan. Jadi apapun itu buat saya Thalia Tania ya tetap anak saya gitu. Ya, Thalia Tania tetap anak saya, Thalia Tania tetap punya ayah yang masih ada gitu aja. Segala keputusan dan yang lainnya ya Bang Minola selalu memberikan arahan yang terbaik gitu. Dan saya percayalah pasti akan ada pelangi setelah ini gitu, akan langit lebih bagus lagi gitu. Makanya saya cuma bilang Mbak, saya lagi diminta untuk sabarnya lebih luas lagi aja gitu. Iya. Gimana tuh kok? Akan datang? Saya udah diskusi sama Bang Minola, dari tanggalnya Bang Minola bisa, saya nggak bisa.
Tapi ya alhamdulillah saya senang adanya bisa berdiskusi gitu ya. Mudah-mudahan ya ada titik terangnya gitu. Mudah-mudahan ada titik terangnya karena kan yang diobrolin dan yang diminta ini adalah cuman waktunya anak-anak doang, melebarnya jadi kemana-mana. Yang saya inginkan itu adalah bertemu sama anak-anak, hanya sayanya dan anak-anak saja. Jadi itu doang. Kenapa? Ya karena saya pengen intimate aja gitu. Cuman ya memang semuanya itu kan perlu waktu, jadi ya perlu sabar lagi aja gitu. Jadi makanya saya hal-hal yang saya ingin sampaikan ya saya sampaikan. Kayak gue nih hari ini nggak terlalu buru-buru ya gue berhenti, kalau enggak ya enggak gitu. Karena udah umur segini deh ya gitu. Pokoknya kalau tanya gue lapar nggak lapar, ya basa-basi langsung. Karena pengennya udah deh, jangan yang gampang, jangan dipersulit, yang sulit jangan gampang-gampang, jangan dipersulit lagi gitu. Anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Apapun itu buat saya Taliatania ya tetap anak saya gitu. Mau ngapain ya, mau main, mau ngobrol, mau jalan. Terkait kata-kata kasar atau tidak pantas yang sempat dilontarkan Sarwenda melalui sosial media diduga kepada dirinya, Ruben Onsu merasa bahwa dirinya sempat merasa syok. Belum juga ia memikirkan reaksi dari anak-anaknya atas hal itu yang tentunya berbeda-beda. Dan yang paling frontal adalah dari Betren. Namun, Betren juga punya mengakui bahwa dirinya batas kesabaran dan ada yang harus ia pilah-pilah dalam menanggapi apapun. Dan suatu hal yang lucu menurut Ruben adalah ketika dirinya sedang menggunakan hak jawab atas semua tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Diungkapkan Ruben, ia malah dituduh menjatuhkan pihak lain. Kalau saya ngomongin sabar, enggak juga lah. Saya juga manusia biasa aja gitu. Cuman ada beberapa hal yang harus saya pilah-pilah gitu. Tapi kan terkadang ada manusia yang ketika kita menggunakan hak jawab kita malah dibilang menjatuhkan. Iya kan? Bahkan gue lagi zaman gue 2 tahun terakhir gue mundur, gue cerai, nggak ada gue ketemu sama lo gini. Iya, karena buat gue itu sesuatu yang nggak usah dibanggakan gitu. Yang paling bingung gitu, gimana perasaan bercerai itu, gue bingung tuh pertanyaan gitu. Ya jadi menurut gue ada hal yang menurut gue daripada gue kepancing, gue bilang udah bye. Karena kita harus, kalau gue gini, gue harus bisa berbicara dengan diri gue sendiri dulu gitu. Iya, orang yang menerima kita dalam keadaan kita yang sekarang ini seneng, kalau nggak so alim lo. Najis cuy gitu. Kalau orang kagak demen lu mau ngomong, lu mau kasih dia, lu pakai dia permadani dia nggak akan suka. Saya juga sebenarnya shock gitu. Saya juga sebenarnya shock karena yang saya cuma mikirnya ini pasti nih akan ada reaksi dari setiap anak yang berbeda kan. Ya, Onyo punya jiwa yang sangat amat tidak nyaman, jadinya Onyonya sendiri melampiaskannya dengan nangis gitu. Tapi ya gimana sih, kalau kita udah jadi orang tua, masa lu mau ngerengek sama anak kan juga bingung kan gitu. Pada hati kita juga aduh. Tapi ya udahlah, saya cuman bilang ini adalah hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau ke saya sendiri gitu ada rasa jadi kayak gimana gitu, ya gimana ya gitu. Jadi buat saya tuh ya karena saya sering bekerja secara live kan di TV, saya tahu bagaimana mengkontrol itu semua gitu. Tapi nggak ngerti, buat saya juga bingung gitu ya. Sementara kita juga dengernya kaget ya, terus reaksinya kaget. Terus Onyonya sedih gitu, jadinya marah. Makanya yang saya lakukan pasti kalian sama kayak saya juga, yang dilakukan sama kalian pasti yang ditolong anak dulu, ya. Kita mantar dulu deh, kata kita perut lapar juga bodo amat, anak dulu deh yang kita tolongin. Ya itu jadinya saya harus bisa membuat ya semuanya baik-baik saja. Tapi kan Onyo bisa ngelihat sendiri kayak gimana. Ya, makanya
kayak ada hal yang kayak gini, saya harus duduk dulu ngobrol sama dia, apa penyebabnya, apa pemicunya, sampai dia bercerita ini gitu. Saya kagetnya pas udah pagi, saya lagi live subuh doang, kaget. Kenapa lagi? Ada lagi yang bilang, ini gini, gara-gara lo ini gini. Ah, gue yang dikatain jadi gara-gara gue. Gimana sih nih? Gue gak ngerti. Jadinya setelah gue pikir-pikir, oh iya ya yang ngomong manusia juga ya. Jadi setiap orang pasti mau merasa, ya namanya netizen kan argumennya beda-beda. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu mengaku bahwa ia mendapatkan undangan dari pihak Sarwenda untuk berdiskusi soal hak asuh anak. Lantas, seperti apa tanggapan Ruben Onsu terkait undangan tersebut? Di tengah hebohnya desakan dari netizen dan publik agar Ruben Onsu merebut hak asuh anaknya dari Sarwenda, kuasa hukum Ruben Onsu, yaitu Minola Sebayang, membagikan kabar mengejutkan. Minola mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari sebelumnya, pihaknya telah menerima kiriman surat dari Sarwendatan yang isi suratnya adalah undangan kepada Ruben Onsu untuk bertemu guna membahas berbagai persoalan terkait hak asuh anak. Menurut Minola, Ruben telah mengetahui dan mengikuti perkembangan terkait apa saja di balik adanya surat undangan tersebut. Bahwa memang beberapa hari yang lalu kita mendapatkan surat dari kuasa hukumnya S. Ya, surat itu adalah surat untuk mencoba mengajak kami untuk duduk membahas dan mendiskusikan hal-hal yang terkait peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini dan juga bertemu untuk membicarakan bagaimana realisasi daripada Akta 39 gitu loh. Baru sekarang ngomong Akta 39-nya kan begitu, nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Hanya saja dalam isi surat itu yang bicara tentang perlunya pertemuan itu tidak ada tanggal, tidak ada waktu, tidak ada tempat yang disampaikan dalam surat itu. Justru dilemparkan lagi ke kita gitu loh. Dia minta dalam waktu 5 hari kami yang akan menghubungi itu untuk menentukan kapan waktu untuk bertemu, kapan untuk berbicara tentang hal itu dan di mana tempatnya. Jadi lucu, mengundang tapi tidak ada waktu dan tempatnya gitu ya. Ya nggak ada masalah. Saya kira boleh-boleh saja. Artinya dia tidak ingin menentukan waktu tapi menyesuaikan dengan waktunya kita gitu. Tapi seharusnya kan yang sebaiknya itu ya undangan itu harus ada hari, waktu, dan tanggal gitu loh. Baru di bawah kita sampaikan lah. Misalnya kalau memang berhalangan, kapan bisa untuk bereschedule gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ya ini bukan suatu komentar, bukan satu kritikan, tapi kami hanya ingin menyampaikan informasi. Ada surat yang dikirimkan ke kita. Namun kita belum sampaikan jawaban secara tertulis karena kami harus menentukan waktu dan jadwal. Ya karena kan rekan kami tidak menentukan waktu dan jadwal, berarti kan kita yang harus menentukan waktu dan jadwal. Nah, ketika kita cocokkan waktu dan jadwalnya, saya sendiri sampai hari ini masih sidang di luar kota dan mungkin akan lanjut sidang di luar kota itu sampai di atas tanggal 20 bahkan lewat tanggal 25 ya. Nah, Ruben menyampaikan bahwa tanggal 22 Juni ini dia umroh. Nah, jadi kemungkinan kalaupun misalnya ada waktu kesempatan untuk bertemu, maka itu mungkin akan terrealisasi di minggu pertama atau di sekitar bulan Juli. Minola Sebayang juga mengungkap bahwa sebenarnya sudah ada sejumlah poin yang disepakati saat proses perceraian antara Ruben Onsu dan Sarwendatan. Namun sayangnya, hal itu menurut pihak Ruben Onsu tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Sarwenda. Salah satunya terkait kesepakatan pertemuan Ruben Onsu dengan anak-anaknya selama 2 atau 3 hari dalam sepekan, yang justru tidak terrealisasi dengan baik. Ada beberapa hal yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya gitu loh. Ya, yang pertama misalnya bahwa ada tindakan yang tidak mentaati apa yang sudah diperjanjikan jauh-jauh hari, bukan jauh-jauh hari ya, artinya dalam proses perceraian tersebut dan ketika sudah masuk ke dalam perceraian, untuk mengantisipasi segala konsekuensi akibat perceraian itu, yang satu diantaranya adalah mengenai masalah anak, itu sudah diatur gitu ya, sudah diatur dan sudah disepakati tentang adanya waktu kumpul dengan ayah anak 3 hari dalam 1 minggu.
ini selalu terrealisasi dengan berbagai macam dalil, alasan, dan pernyataan apapun itu ya. Apakah itu sibuk, apakah itu memang dulunya seperti itu. Nah ini sesuatu yang kalau menurut kami tidak dewasa ya. Karena ibu yang dewasa pasti dia akan memahami apa yang menjadi haknya dia dan apa yang menjadi kewajibannya dia. Salah satunya tentu adalah kewajibannya memberikan ruang dan waktu bagi anak-anak itu untuk bisa merasakan cinta kasih dari ayah, dan sudah juga disepakati bersama ada 2-3 hari dalam 1 minggu, itu harusnya direalisasikan gitu loh. Tidak ada alasan apapun yang membuat anak-anak tidak bisa ayah tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya gitu loh. Jadi Ruben lebih memilih untuk melakukannya itu secara elegan, artinya dia menanyakan haknya itu kepada orang yang bersangkutan, kemudian mencoba memberikan pemahaman. Namun jika tidak, nah disinilah juga mulai bulat hati dan pikirannya untuk melakukan upaya mengambilnya itu melalui gugatan ya, seperti apa yang sudah disarankan oleh banyak pihak dan termasuk oleh rekan advokat yang senior. Jadi memang itu sudah kita persiapkan dan juga sudah ada permintaan dari Ruben agar itu dijalankan. Jadi artinya kan mungkin dalam waktu yang tidak lama itu mungkin akan bisa dilakukan. Dan ketika itu dilakukan ya kami berharap masyarakat tetap memberikan support, semangat kepada Ruben, dan juga mudah-mudahan proses dalam persidangannya juga ada hati nurani dari para pihak yang memeriksa perkara ini. Di sisi lain, Hotman Paris mendukung Ruben Onsu untuk merebut hak asuh anak dari Sarwenda. Lantas, langkah apa yang disarankan Hotman Paris untuk dilakukan Ruben Onsu? Praktisi hukum senior Hotman, Paris Hutapea, ikut menelisik terkait prahara panas antara Ruben Onsu dan Sarwenda. Menurut Hutman Paris, Ruben bisa mengambil alih sepenuhnya hak asuh anak dari Sarwenda, mantan istrinya, jika Sarwenda melakukan pelanggaran terkait hak asuh anak. Caranya adalah Ruben bisa menempuh langkah menggugat hak asuh anak ke pengadilan. Harus gugat lagi, nggak bisa ngambil gitu aja. Berarti harus prestasi lagi Bang ya? Kalau dilanggar, putusan pengadilan sebelumnya gugat minta dirubah, gugat untuk mengambil alih sepenuhnya hak asuh bisa. Makanya dia harus buktikan bahwa apakah benar ibunya tidak mampu memberikan kesejahteraan sama anaknya, dan dia harus buktikan apakah melanggar putusan pengadilan tentang pengasuhan, pembagian waktu dan sebagainya. Harus gugat. Kalau gua nggak mau rekomen sama dia. Kalau gua ambil aja anaknya. Kalau gua ya, itu kan gua bapaknya. Tidak tergolong penculikan. Paling-paling istrinya bisa gugat. Kalau mau tenang gitu loh, ngapain repot-repot? Ya? Kangen tinggal masuknya ke rumah, ambil anaknya ya Bang ya? Masuk dalam arti tidak melanggar hukum. Kalau masuk tanpa izin kena lagi. Misalnya lagi main di sekolah, Jemput anaknya. itu banyak kejadian begitu. Itu lagi main di mall. Selalu begitu kasusnya. Jangan masuk ke rumah, kena lagi nanti pidana. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.